wabarakatuh. Yang saya hormati dan saya belakan Bapak Ibu jamaah Majelis Taklim Mushola Mubarak, wabil khusus yang hadir pada saat ini, yang sama-sama pula kita hormati Bapak RW kita sekaligus Ketua DKM Mushola Mubarak Ahmad Herodi, kita doakan beliau sehat walafiat sehingga selalu bisa menemani kita di dalam majelis taklim kita ini. Yang sama pula kita hormati Bapak RT 04 Bapak Hidam Hari, juga kita doakan beliau sehat walafiat sehingga bisa memimpin warganya. Kemudian yang sama kita hormati orang tua kita, Bapak Hakim, Bapak Yani, kemudian Bapak Amin, dan dari tokoh pemudanya kita hormati Bapak Diabud. Alhamdulillah tak terasa kita sudah kembali lagi ke majelis kita setelah beberapa bulan yang lalu kita tawakuf sementara. Mudah-mudahan Bapak Ibu girang balik ngaji lagi. Girang kan nih? Girang. Yang kayak anak SD, aduh. Biar balik males, biar break. Girang. Nah, mudah-mudahan girang, ya kan? Semangat. Ya memang, ya. Ilmu ini memang paling penting ya, di dalam kehidupan kita di dunia ini. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya rafa'il ladzina amanu minkum wal ladzina utul ilma darajat. Jadi setiap orang yang punya ilmu pasti derajatnya lebih tinggi dari orang yang ketemunya apa? Ilmu. Gitu. Di Quran begitu, hal yastawil ladzina ya'lamun wal ladzina ya'lamun. Apakah sama orang tahu sama orang kagak tahu? Jawabannya apa? Pasti kagak. Iya, pasti kagak sama. Orang yang tahu sama yang kagak tahu pasti derajatnya kagak sama. Gitu. Satu hari paman Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam datang ke rumah Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, namanya Sayyidina Abbas. Jadi pamannya Nabi ada 4, Abbas, Abu Thalib, Sayyidina Hamzah, Abu Lahab, Abu Tabbat Yada, Abi Lahab ya. Itu paman Nabi itu. Ya. Datang menemui Nabi, pengen ngaji. Pengen apa tuh? Pengen ngaji bu. Mamangnya pengen ngaji sama ponakan. Jadi kalau ngaji jangan gengsi, biar ponakan kita mudaan, ya nggak? Kalau pinter, ya kan? Maka kita perlu ngaji dia. Itu. Jangan ngomong gini, gue coba kemarin, boy, kagak ngaji. Ya. Iya. Ya. Begitu datang Sayyidina Abbas minta diajarin satu doa ya, yang mana dia ya diajarin doa untuk dia berdoa ya. Alimni ya Rasulullah duaan akubi, ya Rasul ajarin kepadaku satu doa yang aku berdoa dengan doa itu. Minta doa gitu ya. Datang kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Kata Nabi, is'alil afiyah. Begitu, itu doa. Ya Abi, minta afiat. Udah, minta apa? Dalam pikirannya itu doang. Disuruh minta apa? Ya Allah, saya minta apa? Saya afiat. Itu doang kan tuh. Tuh. Udah dia nggak protes sudah, tapi pikirannya masih apa tuh? Masih penasaran. Masa itu doang?
Pulang ya, pulang. Dapat 3 hari, aku mau minta lagi ya, kali-kali aja. Yang lain dikasihnya enggak? Nambah. Datang lagi, minta lagi. Apa jawaban Nabi? Is'alil afiyah. Itu lagi. Emang kagak ada yang lain? Kata kita, bahasa kita. Pulang lagi. Datang lagi, itu lagi. Tuh. Jadi dalam sabda Nabi kita Muhammad SAW yang lain begini nih. Makanya afiyah itu sebenarnya kalimatnya cuma satu, tapi isinya banyak. Isinya berapa tuh? Banyak isinya, ada. Dalam sabda Nabi yang lain diterangkan begini, al-afiyatu ala asaroti aujuhin. Afiyat ada 10 jalan. Khamsatun fid dunya wa khamsatun fil akhirah. 5 ada di dunia, 5 ada di mana? Iya. Berarti berapa tuh afiyat tuh? 10. Cuma itu doang. Tapi isinya berapa tadi? 10. Tuh, tadi terakhir begitu gua kayak iya ya. Ringkes tapi apa tuh? Ada. Yang pertama kata Nabi, al ilmu. Nah, yang pertama apa? Orang kalau dikasih ilmu agama, bisa agama, itu orang berarti udah dikasih apa tuh? Afiyat oleh Allah Subhanahu. Udah. Karena dengan itu orang insya Allah selamat dunia, selamat akhirat. Tuh. Jadi punya ilmu. Ya. Yang kedua, wal ibadah. Tuh. Jadi ilmunya udah punya, cara ibadahnya udah tahu, ya kan? Kemudian diamalin ibadahnya, sholat dikerjain, puasa diamin. Itu namanya ilmunya bermanfaat. Nah, jadi udah ilmunya ada, dia kerja juga kan. Ada orang tahu tapi gak kerja, ada begitu tuh? Ada. Namanya ilmunya kagak betul, kagak bermanfaat. Gitu. Al ilmu bila amalin kasajari bila samarin. Ilmu enggak pakai diamalin sama juga pohon enggak ada apanya, enggak ada buahnya, cuman apa doang? Daun doang. Kira-kira pohon apa nih nih? Menggerenok. Jadi daunnya banyak, buahnya apa? Ya cuma capek dikali bakar udah. Benar nggak? Iya, begitu. Jadi supaya ilmu kita bermanfaat, ibadahnya diapain? Nah, berarti udah dikasih ilmu, ibadah. Berarti ibadah itu namanya afiyah. Gitu. 2 udah ya. Berapa tuh? 2. Yang ketiga, warizqul halal. Rezeki yang apa? Yang halal. Dikit halal, banyak lah. Ya, sekarang kita ibadah, rajin, tapi makannya dari barang yang apa? Kira-kira gimana tuh? Diterima nggak ibadah kita tuh? Enggak, berarti nggak lihat. Berarti ini ilmu yang bermanfaat, ibadah dikerjain, rezeki yang apa tuh? Masya Allah. Ya, ini. Yang keempat, wasobru ala syiddah. Ya, yang namanya orang hidup kagak selalu enak, bener? Kagak selalu sehat, ya. Kagak selalu di atas. Kalau di atas pasti apa? Turun, gitu ya. Begitu juga yang di bawah, jangan putus. Bisa jadi dia kemana? Naik ke atas. Begitu. Wadil kal ayam nudawiluha, gitu ya. Hari-hari kami putar. Ada yang satu naik, yang satu turun, benar? Ya enggak? Yang satu sehat, yang satu sakit. Yang satu keluar dari perut ibunya, yang satu masuk kuburan. Kamu begitu ya? Begitu aja tuh muter bu. Baik, jangan kaget. Kalau kita ditimpa kesulitan jangan apa tuh? Jangan udah begitu. Tapi sabar, maka begini aja. Wasobu ala syiddah, sabar memperoleh kesulitan. Dan yang namanya itu susah, sulit, musibah, dia nggak kenal orang kaya, nggak kenal orang miskin. Siapa aja pak, nggak kenal agama Islam, nggak kenal agama non Islam, pokoknya semuanya dapat nggak gitu? Dapat. Pertama kita orang Islam, ya pasti nemuin apa tuh? Nemuin yang namanya kesulitan. Nah, begitu kita memperoleh kesulitan, kita sabar, itu berarti kita dikasih afiyat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Gitu. Nih ngaji nih. Ngaji mau ada segan ngaji, mau segan banget, ya kan? Ibu juga sebenarnya segan,
Cuma kalau gua kagak datang sampai ngajar. Kalau lu setir kagak datang, jadi kan ngaji kalau gua kagak datang. Jadi kalau gua kagak datang, jadi gua datang tetap pasar juga gua. Ya sabar namanya ya enggak? Sabar melawan hawa nafsu itu emang capek. Pokoknya semuanya dah. Sabar ya. Nah, yang kelima wasyukru ala nikmah. Nah, bersyukur memperoleh nih bikin alhamdulillah, banyak alhamdulillah. Begitu aja udah enaknya tuh gitu. Jadi kalau kita udah dikasih 5 ini, ilmu dapat, ibadahnya dikerjain, cari rezeki yang halal. Satu saat kita memperoleh musibah kita udah memperoleh nikmat kita bersyukur. Itu namanya orang dikasih afiat di dunia. Udah selamat udah. Di kuburan kalau 5 ini kita udah pegang, gampang udah dapat udah. Masuk kuburan udah. Nah, afiat di kuburan, afiat di akhirat ya. Pertama begitu masuk kuburan kita lolos ya dari pertanyaan malaikat mungkar wa nakir. Afiat benar tidak? Ya kan? Kemudian begitu lolos dapat dah rodoh min riyadil jannah. 6 karena arus tidurlah kamu seperti tidurnya pengantin. Begitu lulus ditanya, ya kan, dibuka jendela yang menuju surga, angin surga masuk tuh, keriwing. Tahu keriwing? Tahu kan keriwing? Jadi angin keriwing itu ngatur nih. Bikin apa tuh? Tuh kalau kita habis mancing, kita ngatur di bumi tahu keriwing. Ya. Tidur seperti tidur pengantin. Tahu tidur pengantin, Pak? Pengantin baru. Kagak terasa. Tahu-tahu? Nah. Begitu juga orang yang namanya ya enggak di kuburan dapat rodoh bin riyadil. Udah dia diumpamakan oleh Nabi seperti kita sholat. Sholat yang paling pendek sholat apa? Sholat subuh ya? Sholat subuh 2 menit kira-kira tuh. Kali enggak 3 menit ya? Kalau ayat kepanjangan dikit ya. 3 menit itu umpamanya si Habil kan anaknya Nabi Adam tuh, yang dibunuh sama siapa tuh? Si Qabil. Kalau kita perhitungin dari dia hidup sampai sekarang lama nggak kira-kira hidupnya? Dia mati lama nggak itu? Tapi begitu dia bangun dari kuburan seolah-olah cuma berapa menit? Cuma 3 menit. Kan begitu tidur nganten baru, ya kan? Polos banget sampai subuh siangan. Saking apanya tuh? Saking enaknya. Nah, kemudian setelah hari kiamat, kan begitu hari kiamat baru dibangun itu, iya nggak? Bangun dia, itu dapat afiat lagi dia kagak kaget, nggak terkejut, ya kan? Aman daripada kesulitan hari kiamat. Bu, sekarang kita lagi mandi, ya lagi apa nih? Mandi. Kalau mandi kan biasanya nggak pakai baju. Nggak pakai baju nih ya? Lo kalau mandi pakai baju nih? Ya, mendung petasan, cukir, kabur nggak gitu tuh? Kaget nggak? Kaget. Begitu kaget, lu lupa pakai baju lu ya, bukan lu? Lupa nggak kira-kira tuh? Maman kaget apa itu? Itu baru petasan. Bagaimana hari? Iza zulzilatil ardu zilzalaha wa akhrajatil asqa. Gimana kira-kira Pak? Tapi orang yang dikasih afiat aman-aman aja, enak-enak kan? Tuh. Karena tadi dirinya dari 5 udah dapat ya. Oh ya, udah berapa tuh? 4, ya kan? Begitu, ya enggak? Berjembat di jembatan Siratal Mustaqim, dia lewat dengan enaknya. Tuh. Berarti kalau kita minta Allahumma inni as'alukal afwa wal afiyah fid dunya, itu isinya tuh. Apa tadi yang pertama? Ilmu dan pokoknya ilmu. Apa pokoknya tuh? Pokoknya kalau kagak ada ilmu itu ibaratnya kagak beres. Dengar dah? Berantakan tuh semua tuh. Ya enggak? Nah, makanya nih tiap malam apa nih? Saya Bu, ya Bu. Nah, yang udah ngaji tetap apa nih? Ngaji. Yang belum ngaji diajak ngaji, ajak teman, saya ngajak ngaji. Pahalanya gede banget. Kalau kata Nabi, orang yang ngajak ngaji, ya kan, ngajak kebaikan, pahalanya sama seperti onta merah. Onta merah. Onta kalau di Arab onta merah, warnanya merah. Ini harganya wah, mungkin lah alam anu tuh. Alpat ya betul ya. Ya.
Ya, kalah semuanya. Tuh, orang aja apa tuh? Kebaikan. Man sanna sunnatan hasanatan falahu ajruha wa ajru man amila biha min ghairi ayyan qusam min ujur. Barang siapa yang ngajak seseorang berbuat baik, maka dia dapat pahala sendiri nih. Kemudian orang itu ngerjain, dapat pahala lagi dari orang itu tanpa mengurangi pahala orang lain itu. Masya Allah. Nih, ya kan? Ngaji udah setahun ini ya? Udah setahun kita ya? Lah iya, ya kan ini diambil oleh Bapak RW sama tokoh-tokoh masyarakatnya kan? Dibuka ya kan? Namanya man sanna sunatan, selalu itu orang yang buka yang ngajak dapat apa tuh? Pahala dari Allah Subhanahu sampai hari kiamat. Nah, paling pokoknya apa tadi ya? Ilmu mana disebut ya? Ilmu. Nah, ya. Mudah-mudahan apa yang dikatakan tahu jadi tahu dan apa yang udah tahu diapain? Ya paling, insya Allah ya kan? Ya, udah gitu aja. Hidup gitu ya. Ngapain juga? Tidak baca kerja rajin ya kan? Kerja ya kan? Ya, kata Nabi, ikmal dunia ka anaka ka isu kerja untuk dunia kamu yang sungsung seolah-olah kata mati-mati di dunia saking apanya sampai semangatnya. Tapi ingat wa mali akhiratika ka anaka kamu tuh kerjain akhirat, kerjain sholat, ya kan? Seolah-olah besok kita bakal apa? Mati. Jadi sholatnya insya Allah terus. Allah